way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I
Selamat pagi saudaraku, shalom. 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 Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mengalami dua kemerdekaan. Kita dimerdekakan, bangsa kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu penjajahan, dan kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini walaupun banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir karena mungkin masih mengikuti upacara, tapi tidak mengurangi semangat kita walaupun sedikit, tapi kita bersama para malaikat memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita bagian dari bangsa Indonesia dan warga negara yang baik. Mari semuanya kita akan bangkit berdiri dengan sikap tubuh yang sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan syukur. Di hari ini 80 tahun Tuhan memberikan kemerdekaan untuk bangsa kami. Dan kami hidup di tanah yang merdeka yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan hari ini juga Tuhan berikan kami kemerdekaan untuk kami bisa datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin memasyurkan nama-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu di tengah euforia seluruh bangsa Indonesia yang merayakan kemenangan bangsa ini, kemerdekaan bangsa ini. Kami pun anak-anak Tuhan ingin merayakan kemerdekaan kami, bahwa kami boleh beribadah dengan bebas, kami boleh beribadah dengan leluasa
semangat bahwa kita dipilih untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Ketika kami umat-Mu ada di rumah-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, seluruh bangsa kami merayakan hari kemerdekaan Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah yang terbesar Engkau berikan buat bangsa kami Tuhan. Kami sudah dilepaskan dari penjajahan Tuhan. Kami sudah dimerdekakan Bapa. Di hari ini Tuhan, saat semua bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami umat-Mu ada di rumah-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau lihat apa yang terjadi dengan bangsa kami. Kami merdeka dari penjajahan Tuhan. Tapi sebagian besar dari bangsa kami belum dapat kenyamanan dan ketentraman saat kami ada di bangsa ini Tuhan. Masih banyak sakit yang kami rasakan di tubuh kami Tuhan. Masih banyak kriminal, masih banyak kekerasan Tuhan. Masih banyak pelecehan Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan masih tidak leluasa untuk memuji dan menyembah-Mu. Di sebagian tempat-tempat di Indonesia ini Tuhan, ketika umat-Mu beribadah Tuhan, kami mendapat pertentangan, kami ditolak Tuhan. Kami tidak merdeka untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, di hari kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah saat kami masih ada di bumi kami, di tanah air kami yang tercinta ini Bapa, kami bisa menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami bisa hidup berdampingan, saling menghargai satu sama dengan yang lain Tuhan. Tidak pernah memandang budaya kami, asal-usul kami, bahkan perbedaan agama kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Biarlah kami hidup penuh dengan damai sejahtera di negeri yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sikara lika laba lalika laba sikiri dalaka sikara kalika laba lalika laba 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 sangka lalika laba sikara kalika laba lakalika laba lalalala. Kami angkat tangan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga Bapa. Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas bangsa dan kota kami Bapa. Pulihkan, damaikan, sehatkan, sejahterakan bangsa kami Bapa. Itu doa kami Tuhan. Lalika laba sikara kalika laba lalika laba laba sidadada lalika laba lakalika laba. Kami ingin hidup damai Tuhan. Kami ingin hidup damai Tuhan. Lalika laba sikara kalika laba lakalika laba sikiri dala kalika laba lala. Berkatilah para pemerintahan kami saat ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet, para menteri, KPK, Kejaksaan Agung Tuhan, lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kami Tuhan, TNI Polri Tuhan, kami berdoa semuanya Tuhan, biar dalam kendali-Mu Bapa, supaya hari-hari ini Tuhan, bangsa ini Tuhan dipimpin oleh bangsa yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh perusahaan-perusahaan asing yang ada di bangsa kami ini Tuhan, baik itu penerbangan, peternakan, perkayuan, semuanya Tuhan yang mengelola hasil bumi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi berkat bangsa kami di Bapa lalikala sikara kalikala balaba, bisa kami seluruh masyarakat Indonesia menikmati secara merata. Bukan orang-orang tertentu yang mereka menikmati Tuhan. Engkau melihat Tuhan, ada perusahaan-perusahaan asing Tuhan yang mengerjakan akan berkat-berkat-Mu Tuhan. Mereka memperkayakan diri mereka Bapa. Tapi umat-Mu di bangsa ini Tuhan, masih banyak orang yang kelaparan Tuhan. Masih banyak orang yang mengemis Bapa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari kemerdekaan ini Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa. Lalika sikara lika laba lalika laba sikiri laba laba sangka
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gerejamu yang ada di Indonesia saat ini bersatu hati. Mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Apapun yang terjadi di pemerintahan saat ini kami berdoa lali kalabasiki di dalam kasih karabalal. Apapun badai Tuhan, kami percaya dengan Tuhan Yesus mampu menenangkan badai saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah umat ciptaanmu, umat yang sudah dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami tetap tenang dan kami berdoa buat bangsa ini agar terjadi terobosan dan pemulihan. Agar terjadi pertobatan, roh pengenalan akan Engkau terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Karena dengan hanya memuji dan menyembah Engkau, percaya akan Engkau, bangsa ini diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami memberkati bangsa Israel. Biarlah Tuhan bangsa pilihan Allah ini Tuhan, apa yang terjadi di sana Tuhan, Engkau melihat Bapak, Engkau melihat Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, firman-Mu berkata ketika siapa yang memberkati bangsa Israel maka dia akan diberkati. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami berkata kami memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tergenapi bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hebat dan luar biasa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasdi. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami Pak Kartomi Sarjono Tuhan, yang saat ini sedang ada di Telogosari Semarang Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau menyuruh Bapak Gembala kami di sana, maka akan ada sesuatu yang Engkau kerjakan Tuhan bagi jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat juga akan Gembala pembina kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan buat mereka hari-hari ini Tuhan. Engkau dampingi mereka dan Roh-Mu tinggal dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya Tuhan apa yang mereka kerjakan bagi umat yang Tuhan titipkan bagi mereka dapat membentuk suatu umat yang takut Tuhan. Umat yang setia memuji dan menyembah Tuhan. Umat yang merdeka, umat yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala tantangan Tuhan yang mereka hadapi, mari Bapa, Engkau selesaikan bersama-sama dengan mereka. Kami terlalu mengucap syukur dan banyak terima kasih, Engkau baik. Semua kebutuhan mereka untuk pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka, terima kasih Bapa. Engkau berikan, Engkau penuhi berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mereka siap menjadi berkat. Ada urapan-Mu, ada kebijaksanaan-Mu, ada wibawa-Mu turun atas mereka. Ada api-Mu ketika mereka berdoa, terjadi akan mujizat bagi setiap orang yang mereka doakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi majelis jemaat GBI Gunung Padang, berikanlah kami keunitian Tuhan, supaya kami tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapa. Setiap program yang sudah tersusun biarlah berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan setiap minggu Tuhan. Ibadah apapun Tuhan, mari Tuhan urapan Tuhan turun atas setiap kami ketika kami beribadah. Kami merasakan hadirat, kami merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya Engkau akan datang menjemput kami Tuhan. Engkau akan memisahkan kami Tuhan dari kambing dan domba, dari orang yang benar dan orang yang berdosa. Untuk Tuhan ada masuk dalam satu takhta pengadilan kerajaan surgawi. Saat ini Tuhan, waktunya kami untuk meninggalkan segala kedagingan kami Tuhan. Mari Bapa sikara kali kalabali kalabalali kalabalaba sikindala kalabalaba sangka. Engkau turunkan curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap umat-Mu 5 generasi GBI Gunung Padang, supaya segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan yang selama ini menguasai tubuh, jiwa dan roh mereka dilepaskan. Biarlah pandangan mereka tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami tetap percaya apapun yang terjadi pada musim ini, di dunia ini, di bangsa ini Tuhan,
kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bukan kami yang memegang Engkau Bapa, tapi Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Segala kebutuhan kami, segala keperluan kami, terima kasih Bapa. Engkau cukupi, Engkau berkati apa yang menjadi usaha bisnis pekerjaan kami berlimpah-limpah Tuhan. Berkati setiap kami yang udah hadir di pagi hari ini Tuhan, maupun sore yang membawa persembahan. Biarlah persembahan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Ketika kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Roh Kudus bekerja bagi kami supaya kami terfokus Bapa. Ini doa kami Bapa. Ampuni kami, segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Bila firman Tuhan itu akan jatuh di tanah yang tepat. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah.
bersyukur kami ada di negeri ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa mengenal Engkau di negeri ini Tuhan. Karena kami tahu negeri ini sudah tercatat dalam kitab-Mu. Dan saat ini Tuhan kami tahu Engkau saat ini sedang memberikan waktu buat kami. Hari ini di momen 17 Agustus hari Minggu kami boleh diingatkan ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan atas kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau kami hari ini pun kami ada di rumah-Mu untuk kami boleh menikmati sukacita kemerdekaan bangsa kami atas hari ini. Terima kasih buat 80 tahun yang Tuhan sudah percayakan untuk bangsa ini merdeka. Dan saat ini Bapa, kami mau diisi kemerdekaan ini dengan firman-Mu. Kami tahu tanpa firman-Mu kami bukan siapa-siapa. Dan kami kalau kami ada sampai hari ini, biarlah kebenaran-Mu ini terus menuntun kami, menolong kami, memimpin kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran, lepas kebenaran. Mari sampaikan isi hati-Mu supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak. Jam ini kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar dan lakukan firman. Kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan lewat gembala pembina kita supaya kita mengerti tuntunan Tuhan di dalam hidup kita lewat gembala pembina kita. Silakan. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya, kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Planet Shakers yang lalu. Dia berkata begini,
Saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Russell Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019,
saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified
Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Oh terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.